Saudara, polisi masih melakukan penyelidikan atas dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di salah satu gudang di Kabupaten Deli Serdang. Pasca razia oleh Satgas Pangan Sumatera Utara, operasional di gudang tersebut sebagian libur. Hari Minggu ini pihak gudang meliburkan sebagian karyawannya, terutama yang bekerja di bagian administrasi dan juga perkantoran. Namun untuk pekerjaan lainnya di gudang minyak goreng masih beroperasi. Hingga siang ini terpantau belum ada pihak Pemprov Sumatera Utara atau pihak kepolisian yang datang untuk kembali meninjau atau melakukan pemeriksaan. Informasi terkini terkait dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Bahri Nasri di sana. Bahri, selamat siang. Bahri, apa hasil penyelidikan polisi terkait temuan tim Satgas Pangan Sumatera Utara? Ya, baik, saudara, informasi terbaru pasca temuan gudang minyak goreng yang ada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kota Lubukam dengan temuan 1,1 juta liter kemarin. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Dan perkembangannya hingga hari ini disebutkan ada tambahan dua perusahaan distributor minyak goreng lainnya dengan kapasitas minyak goreng ditemukan sebanyak 22.000 kotak atau hampir sekitar hampir 1 juta liter. Dan hingga saat ini, saudara, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan rencananya esok pada Senin, kepolisian akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap 3 distributor ini untuk diketahui apakah nantinya adanya indikasi penimbunan atau tidak. Sementara itu, tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan kasus ini memang kepada pihak polisian. Dan saudara, hingga saat ini aktivitas di gudang yang berada di Kota Lubukam di Kabupaten Deli Serdang ini tampak memang tidak ada aktivitas, memang hanya ada penjagaan dari pihak security dan ada 2 truk tangki yang tidak beroperasi hingga saat ini. Oke, Bahri, ini tidak main-main ya, 1,1 juta kilogram minyak goreng di sana. Bagaimana sebenarnya razia ini bermula dan apakah nanti rencananya akan dirutinkan sesuai informasi yang didapatkan di lapangan? Ya, baik, Intius, dari informasi yang kita peroleh memang dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, temuan ini memang diawali dengan adanya kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah yang ada di Sumatera Utara, dan temuan ini memang dilakukan setelah dibentuk tim oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tim pangan, digabungkan dengan tim gabungan. Sehingga saat melakukan inspeksi mendadak kemarin, tim secara tidak sengaja menemukan ada temuan gudang distributor yang masih menimbun cukup banyak minyak goreng. Dan kemudian memang dalam rangka pengentasan persoalan langkah minyak goreng, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang sudah bertekad untuk melakukan sidak-sidak ke sejumlah tempat. Intianus. Baik, laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Bahri Nasri dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih. Saudara, kasus temuan dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara terus bergulir. Meski pihak produsen minyak goreng membantah, polisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap turun tangan mengusut dugaan keterlibatan kartel dalam temuan ini. Hanya selang sehari setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan tumpukan 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan, polisi kembali mendatangi gudang pabrik minyak goreng di Jalan Sudirman, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang ini untuk meninjau langsung dan bertemu dengan pihak perusahaan. Ternyata pemilik gudang ini adalah PT Salim Infomas Pratama, salah satu anak perusahaan grup Indofood. Satgas Pangan Sumatera Utara mengungkap, tumpukan minyak goreng ini diduga tak diedarkan karena manajemen perusahaan rugi atas kebijakan satu harga yang ditetapkan pemerintah. Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya, mereka takut rugi dengan harga yang head sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu, mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. Tapi pemerintah kan sudah punya mekanisme. Lewat rilis yang diterima 19 Februari kemarin, perusahaan pemilik gudang minyak goreng yakni PT Salim Infomas Pratama atau SIMP pun angkat bicara. Perusahaan ini membantah dugaan penimbunan minyak goreng.
Pabrik minyak goreng kami memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan grup perusahaan kami yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Deli Serdang. Hal ini demi memastikan kebutuhan pangan tersedia suplainya dengan baik. Dalam pemberitaan menyebutkan 1,1 juta kilogram minyak goreng hasil temuan dari tim Satgas di gudang pabrik Deli Serdang adalah setara dengan 80.000 karton untuk 2-3 hari pengiriman. Semua stok yang tersedia merupakan pesanan dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan kami untuk beberapa hari ke depan, tulis pihak perusahaan. Kasus dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang ini juga jadi sorotan Kementerian Perdagangan. Pasalnya, ada keterangan bertolak belakang dari temuan Satgas Pangan Sumatera Utara dan pernyataan perusahaan. Kalau tadi ceritanya untuk kebutuhan anak perusahaan. Anak perusahaan di dalam untuk anak perusahaannya ya silakan, tapi kan biasanya skemanya tidak berbentuk packing, tapi Betul. biasanya kalau untuk anak perusahaan itu curah yang ya. mereka produksi sendiri dan stoknya itu saya kira itu efisiensi produksi akan lebih bagus di curah. Jadi saya nggak tahu yang mana, tetapi yang pasti manakala saya lebih condong ke yang pertama, bahwa mereka tidak memanfaatkan skema penggantian dari pemerintah. Minyak goreng yang langka di pasar menyulitkan masyarakat. Beberapa hari lalu, warga di Gunung Sitoli bahkan terpaksa antri berdesakan demi membeli minyak goreng. Lewat akun Instagram pribadinya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan, untuk kasus penimbunan ini, kita juga sudah proses temuan ini dengan pihak kepolisian agar diproses hukum. Intinya sama saya jangan coba-coba bermain di atas penderitaan rakyat saya. Apalagi ini musim pandemi, semua lagi susah. Jadi mari sama-sama kita pakai hati agar tidak menzalimi rakyat. Kami Satgas Polri pusat mengirimkan tim ke sana untuk memerintahkan agar minyak-minyak tersebut segera didistribusikan ke masyarakat melalui mekanisme distributor besar, kecil, bahkan ke retail-retail yang sudah ada. Sehingga tidak ada kelangkaan di wilayah Sumatera Utara. Terkait dengan perkara yang penimbunan tersebut, yang diduga penimbunan, kita menerapkan pasal-pasal yang diduga penimbunan, itu pasal-pasal perdagangan. Itu ancaman hukumannya itu kurang lebih 5 tahun penjara bila terpenuhi unsur-unsur pasalnya. Polisi dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan juga terus mendalami dugaan kesengajaan dalam temuan timbunan minyak goreng ini, termasuk meneliti jumlah stok dan distribusi yang dilakukan oleh gudang ini. KPPU memang saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait indikasi kartel. Apakah memang penimbunan ini ada kaitannya dengan indikasi kartel yang sedang ditangani KPPU? Dalam rilis yang diterima Kompas TV, di Treskrimsus Polda Sumut, Kombes John Charles Edison Nababan menyebut, polisi akan mengundang pemilik gudang untuk memberikan klarifikasi apakah ada indikasi penimbunan atau tidak. Dan jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka akan diproses. Tim Liputan, Kompas TV.